Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai epistemologi, cabang filsafat yang berbicara mengenai pengetahuan. Jadi memang manusia itu dengan pengetahuan itu akan selalu bersama-sama. Kesadaran ini selalu terarah kepada sesuatu dan realitas, misalnya realitas fisik yang bersifat material itu hadir ke dalam diri kita. Lalu kita memiliki konsepsi juga, jadi yang hadir kepada manusia itu adalah konsep itu lewat kesadaran pikiran kita ya. Kemudian indrawi mencerna pengenalan atau indrawi itu. Jadi begitu banyak informasi, selain kita juga membaca. Jadi memang kata Rorty itu filsafat itu menafsir. Apa yang ditafsirkan ya konsep suatu cerita, berita itu sebagai sesuatu yang harus dicermati juga. Dan mencari kedalaman suatu konsep itu tentu saja ada proses penalaran dan pemaknaan, dan disinilah yang namanya filsafat itu akan selalu update ya, karena filsafat fondasinya adalah rasionalitas, dan bentuk pengembangan dari rasionalitas itu apa? Adalah penafsiran, atau dalam filsafat itu disebut dengan hermeneutik, menafsir. Kita menafsir dari teksnya, subjeknya atau informasi, data, kemudian bagaimana kita menalar hasil teks itu atau berita. Lalu kita sebagai audiensi itu memproduksi makna juga, intinya untuk menghadirkan suatu makna. Manusia dengan pengetahuan itu memang membutuhkan waktu. Seseorang bisa memahami suatu konsepsi, bisa memahami makna, bahkan menghadirkan makna terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu rangkaian suatu peristiwa kejadian, itu juga membutuhkan waktu. Setelah dia bisa mengenali lebih dekat bisa membaca lebih kritis terhadap sesuatu, dia akan menemukan makna. Makna itu kita menganggap makna itu hadir sendiri, tapi sebenarnya makna itu adalah suatu proses di dalam kita berwaktu. Di dalam ruang dan waktu kita mengalami suatu pendewasaan, mungkin evolusi dalam kesadaran juga, sehingga kita bisa memahami sesuatu pada waktu ke depan, misalnya sesuatu yang dulu kita tidak bisa cermati sekarang mulai sedikit-sedikit kita pahami. Ya, misalnya kita memikirkan bagaimana caranya Rorty mau meruntuhkan epistemologi. Ya, itu mudah saja. Yang dibutuhkan oleh manusia sekarang itu kan pemahaman mengenai rasionalisme, itu sesuatu yang itu udah bisa kita pikirkan ya, udah ya. Kemudian empirisme ya, sebagai manusia kita memahami bahwa pengalaman itu bagian sesuatu yang bisa menjadi penting untuk memproduksi pengetahuan. Ya udah, seperti itu aja. Lalu setelah itu apa gitu? Bagi Rorty ya harus menafsir. Tugas dari filsafat itu ya menafsirkan, nafsir, audiens gitu ya. Kita sebagai audiens yang membaca karya dunia, membaca kejadian peristiwa, ya harus memberikan tanggapan. Di sanalah yang namanya berfilsafat akan aktif. Bukan kita hanya mengikuti dogma-dogma saja. Setiap teks yang telah lalu itu akan menjadi dogma saja, terbuka kalau kita tidak menafsirkannya. Dan tentu saja menafsirkan suatu teks mengenai eksistensi manusia, mengenai pengalaman berbudaya, juga mengenai tragedi, bencana, itu butuh suatu waktu penafsiran di dalam ruang dan waktu manusia hidup. Ricker juga sebagai ini mengajarkan kepada kita hermeneutika itu sebagai sesuatu yang memproduksi, hermeneutika produktif gitu ya, subjek yang mengapresiasi penafsiran teks apapun mengenai manusia, tentang sosialnya,
bahkan mengenai hakikat esensi dari suatu prinsip teologis. Itu bisa dibicarakan gitu. Kita membicarakan subjek itu menafsirkan. Filsafat dalam konteks ini adalah seni menafsir, bukan hanya seni untuk mencermati bagaimana produksi pengetahuan saja. Itu ada fasenya, misalnya rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan di abad ini, saat-saat ini ya, filsafat itu sebagai suatu penafsiran hermeneutik menurut Rorty. Terima kasih.